Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Video kali ini yaitu menampilkan jalan tol di atas laut di Pulau Bali. Pulau Bali memiliki jalan tol di atas laut pertama di Indonesia yang bernama Jalan Tol Bali Mandara. Pemilihan nama Mandara berasal dari singkatan maju, aman, damai, dan sejahtera, seperti tujuan dibangunnya jalan tol ini. Fungsi jalan tol ini sangat penting untuk sektor pariwisata Bali karena menghubungkan segitiga emas antara Ngurah Rai, Benoa, dan Nusa Dua dengan waktu tempuh yang lebih singkat. Sebelumnya akses jalan yang menghubungkan wilayah utara dan selatan hanya bergantung pada jalan bypass I Gusti Ngurah Rai. Panorama dari tol Bali Mandara juga sangat terkenal, indah, mengarah ke laut dan pesisir pantai di sekitar, terutama di saat matahari terbenam. Jalan tol Bali Mandara diresmikan dan beroperasi sejak tahun 2013 dengan panjang 12,7 km. Jalan tol Bali Mandara ini juga masuk ke dalam 5 besar tol terpanjang di atas air di dunia. Setelah Jiangzhou Bai di Cina 42 km, Lake Pontchartrain Causeway di Amerika Serikat 38,4 km, Chesapeake Bay di Amerika Serikat 24,01 km, dan Tol Penang Malaysia 24 km. Jalan tol pertama di Pulau Bali ini tidak hanya bisa dipakai atau diakses oleh kendaraan roda 4, namun juga dilengkapi dengan jalur khusus untuk pengendara sepeda motor. Bahkan, tol Bali Mandara merupakan satu-satunya jalan tol yang memiliki jalur khusus sepeda motor. Jalurnya ada di tepi jalan tol. Bali tidak hanya pariwisatanya, tapi juga terkenal memiliki kebudayaan yang masih kuat hingga sekarang. Masih banyak masyarakat yang mempertahankan tradisi dan memegang teguh adat istiadat. Kebudayaannya ialah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus. Ada rumah adat di Bali yang memiliki kekhasan. Rumah adat ini bisa dilihat baik di desa maupun di kota, bahkan ada desa yang sekampung memiliki bentuk rumah yang sama. Rumah adat Bali menggunakan filosofi Trihita Karana, yang artinya harmoni antara manusia dengan manusia. Harmoni dengan alam, harmoni dengan Tuhannya. Orang Bali pun sangat memperhatikan setiap bagian rumah, mulai dari atap yang biasanya berbentuk limasan atau segitiga, bahan baku, struktur, hingga ornamen-ornamen rumah yang khas Bali. Rumah adat Bali yaitu aling-aling, angkul-angkul, bale manten, bale dau, bale sekapat, klumpu jineng, pura keluarga, bale gede, pewarengan, dan lumbung. Tradisi lisan
Di antaranya terkait dengan sejarah lisan, dongeng, cerita rakyat yang ada di Bali. Ada beberapa cerita terkenal antara lain kisah Ni Calon Arang. Kisah ini sebetulnya berasal dari Kediri yang menceritakan tentang Ni Calon Arang yang memiliki putri cantik bernama Diah Ratna Manggali. Calon Arang ini memiliki ilmu hitam dan bisa menjadi leak. Hal ini membuat orang takut melamar anaknya. Calon Arang marah dan menebar penyakit di seluruh tempat. Cerita lainnya mengenai Kebo Iwa atau yang berarti paman kerbau. Dia dinamai demikian karena nafsu makannya yang luar biasa sejak bayi. Suatu ketika warga tidak bisa menyediakan makanan hingga membuat Kebo Iwa marah dan mengancam akan menghancurkan seisi desa. Warga pun berjanji akan memberikan banyak makan, namun Kebo Iwa harus menggali tanah. Warga terus memberikan makanan dan Kebo Iwa juga terus menggali tanah hingga sangat luas dan akhirnya memancarkan air. Air itu kemudian memenuhi tanah galian dan menenggelamkan Kebo Iwa. Kisah itulah yang konon menjadi awal mula terbentuknya Danau Batur. Bali juga memiliki pakaian adat yang khas. Ada 3 tingkatan pakaian adat Bali beserta tata riasnya untuk pengantin. Pertama ialah payas nista, yakni pakaian adat Bali yang dianggap sederhana, biasanya dipakai kasta terendah, sudra atau jaba. Kedua, payas madya, yakni untuk tingkat menengah dengan model lebih mewah. Ketiga, payas agung, tampilannya paling mewah dan lengkap. Payas madya dan payas agung biasanya digunakan oleh golongan Triwangsa, Brahmana, Ksatria, dan Wesya. Alat musik dari Bali diantaranya ialah seperangkat gamelan yang terdiri dari berbagai alat musik. Jenis gamelan ini pun beragam, misalnya gamelan gong, kebiar, gamelan palegongan, angklung, gambang, selonding. Ada pula gamelannya yang terbuat dari bambu seperti rindi, jegok, dan suling. Selain itu ada juga gangsa, gender, reong, terompong, gong, kendang, dan cengceng. Ritus atau upacara adat di Bali juga menjadi daya tarik wisatawan karena bisa disaksikan masyarakat umum. Salah satunya yang paling terkenal ialah upacara ngaben atau upacara pembakaran jenazah. Kemudian ada melasti atau upacara penyucian diri dengan mendatangi sumber air yang biasanya dilakukan sebelum nyepi. Upacara lainnya ialah galungan yang dilakukan untuk memperingati terciptanya alam semesta dengan cara di rumah bersembayang di rumah atau ke pura sekitar. Kemudian ada upacara kuningan biasanya berdekatan dengan hari raya galungan. Tradisi dalam kuningan ialah menyiapkan persembahan berwarna kuning. Sejumlah desa di Bali masih memegang teguh adat istiadat dengan kuat. Aturan-aturan adat ini disebut dengan awik-awik. Salah satu aturan yang dipegang ialah larangan mempunyai istri lebih dari satu. Jika dilanggar maka orang tersebut akan dikucilkan pada sebuah tempat. Ada banyak jenis kesenian di Bali mulai dari seni tari, seni musik yang sering ditampilkan di berbagai objek wisata. Kemudian ada seni lukis hingga seni pahat. Ada banyak museum di Bali yang khusus menampilkan. Dilihat dari seni tari saja ada beberapa jenis tarian yang memiliki keindahan gerak maupun filosofi. Misalnya tari kecak yang sering dipentaskan oleh sekelompok penari, kemudian tari pendet, tari baris, tari barong, tari legong, hingga tari topeng.
Permainan tradisional juga banyak yang sering dimainkan anak-anak di Bali, seperti tok lai kancing, kulkuk, penyu matalu, meong-meongan, kotak, dan depu plak. Demikianlah teman-teman informasi tentang jalan tol di atas air di Bali dan keterangan tentang budaya adat istiadat Bali. Terima kasih.